Sebelum kita beristirahat untuk mempersiapkan diri dan hati kita untuk menghadap Tuhan dan membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini kami boleh mengambil bagian dalam kegiatan Night Call. Kami menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Karena Tuhan, ketika saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman, kami mohon dengan kerendahan hati urapi dan berkati kami, sehingga biar Roh Kudus-Mu boleh senantiasa berkati dan menyertai kami untuk boleh mengerti dan memahaminya. Kami berdoa dan mohon kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda kehendak umat pada hari ini, 19 Januari 2022, perikop Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal 5, ayat 23 sampai 24 yang menyatakan demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak terlepas dari persoalan-persoalan dalam hidup, dan terlebih ketika kita tidak akan pernah terhindar dari yang namanya perselisihan dan pertengkaran dengan siapapun yang ada di antara kita. Persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi perselisihan dan persoalan itu. Apakah kita masih tetap akan menyimpannya di dalam hati, atau segera memaafkan dan melupakan pertengkaran dan perselisihan yang ada. Firman Tuhan kita pada malam hari ini hendak mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah rutinitas aktivitas sebagai seorang yang beriman, maka tanggung jawab dan panggilan pengutusan kita adalah senantiasa mau beribadah, mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Tuhan ternyata lebih mengetahui isi hati setiap orang. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati, dalam perikop bacaan kita menjadi bagian dari khotbah Yesus di bukit mengatakan, ketika kita sedang mempersembahkan dan kita teringat akan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita terhadap saudara kita, maka Tuhan meminta kita untuk meninggalkan persembahan itu, lalu berdamai kepada saudara kita atau orang-orang yang sedang menghadapi perselisihan tadi, lalu kita kembali untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini Yesus hendak mengajarkan dan menyampaikan kepada kita bahwa beribadah atau datang kepada Tuhan itu berbicara soal hati, berbicara soal kehidupan kita secara batiniah juga. Ketika ada sesuatu yang masih mengganjal, ada sesuatu yang masih belum terselesaikan di dalam hidup kita, maka Yesus hendak mengharapkan dan memberikan kepada kita untuk mau berdamai terlebih dahulu dengan orang-orang yang sedang berselisih, dengan orang-orang yang mungkin kita benci, dengan orang-orang yang mungkin kita tidak sukai, bahkan orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Kenapa? Karena itulah inti sejatinya dari peribadahan, bahwa dari hati akan muncul sesuatu yang kelihatan. Ketika hati kita masih diliputi dengan rasa dendam, hati kita masih diliputi dengan rasa kebencian, hati kita masih diliputi dengan amarah, maka bagaimana hati kita mau bisa tertuju kepada Tuhan? Maka bagaimana kita mau datang beribadah kepada Tuhan? Sementara Yesus pernah mengatakan bahwa di dalam hati itu hanya satu sumber, tidak ada sumber, dua sumber. Tidak akan ada sumber itu mengeluarkan air pahit dan air yang tawar, tapi justru malah hanya satu. Sehingga apa yang ada dalam hati itulah yang akan terpancar dan yang akan keluar di dalam hidup kita. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga pernah mendengar dan melihat sesuai dalam bacaan Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 yang mengatakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan ini tidak mengajarkan kepada kita. Mari kita mencoba bersama-sama untuk merenungi hidup kita, apakah hati kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah, dengan mengasihi sesama kita, dengan mencintai dan memaafkan saudara-saudara kita. Tentu kita sadar bukan sesuatu yang mudah. Tentu kita sadar bukan sesuatu yang gampang. Karena itu, kita terus tetap berdoa dan memohon kepada Tuhan. Biarlah hati kita ini boleh diubahkan, sehingga kita mau memaafkan, sehingga kita mau mengampuni, bahkan kita juga mau meminta maaf ketika ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kita terhadap saudara-saudara kita. Jangan sampai apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan hanya sekedar rutinitas, tetapi ternyata tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita juga diajarkan untuk mengasihi dan menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita mau mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dengan kebaikan yang daripadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Malam hari ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk mau mengasihi sesama kami, untuk mau berdamai dengan sesama kami. Kenapa yang kami lakukan ketika itu tidak ada dalam hidup kami, maka semuanya hanya sia-sia, terlebih dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Oleh karena Tuhan ajarkan kami untuk terus menjadi manusia-manusia pembawa damai, hamba-hamba Tuhan yang terus mau memberikan yang terbaik. Dan biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus mau mengampuni, mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Lebih Tuhan, dan biarlah kami juga boleh mohon ampun dan meminta maaf ketika ada hal-hal yang menyakiti sesama kami. Dan oleh karena Tuhan, biarlah ketika malam hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, dan mencoba untuk menghayati bahwa apa yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini, apakah ada sesuatu yang menyakiti hati sesama kami ataupun menyakiti Engkau. Ampuni kami dan kasihani kami Tuhan. Dan biarlah ajarkan kami untuk juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah Tuhan Kau ajarkan kami juga untuk mau meminta maaf ataupun berdamai dengan orang-orang yang di sekitar kami yang sudah kami sakiti. Ampuni kami dan kasihani Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa layak dan baik. Dan bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh bersama dengan seluruh warga Jemaat GPIB melalui kegiatan Netcall yang diselenggarakan oleh Departemen Pelker. Biar Tuhan Kau memberkati segala sesuatu yang menjadi program kerja yang ada ini, sehingga semua boleh berjalan, bahkan seluruh jemaat boleh terbangun di dalam iman percaya kepada Tuhan, menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Berkati Majelis Sinode 21 yang saat ini terus melakukan penyusunan, bahkan juga program-program untuk kegiatan-kegiatan dalam tugas panggilan pengutusan yang Tuhan percayakan. Sehingga biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu dan juga jemaat-jemaat yang ada di 26 provinsi. Tuhan Kau berkati. Sehingga kami semua juga boleh bersama-sama melakukan yang terbaik untuk menjalankan panggilan dan pengutusan. Dan juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami. Di tengah-tengah situasi pada saat ini, Tuhan kami mohon Kau berkati. Biarkan mampukan para pemimpin kami untuk berpikir dan bertindak bijaksana, mengambil keputusan-keputusan yang tepat, sehingga semuanya boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Yang berdoa secara khusus Tuhan tentang pergumulan pandemi COVID-19 ini, di mana varian Omikron yang masih menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi momok dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, dan dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Sehingga apapun yang kami kerjakan lakukan, semuanya juga menjadi bagian untuk pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa dan berdoa kepada Tuhan untuk kehidupan kami secara pribadi dan keluarga. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih. Setiap orang yang mengambil bagian dalam ibadah saat ini ataupun kegiatan Netcall saat ini, Tuhan juga berkati. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sempurnakan doa ini sebagaimana Tuhan ajarkan dalam doa kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dalam bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah
yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, demikian renungan kita pada malam hari ini oleh program Night Call. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.